Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bermuajahah secara tidak langsung atau secara virtual, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua adalah sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Sumardiono selaku Ketua Lajismu Kabupaten Panggang beserta jajarannya, dan saya hormati Bapak Dimas selaku pembimbing KKN Reguler IT kelompok 33 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hadid Akbar Lutfi dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang pendampingan mustahik produktif dan konsumtif. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa membantu untuk kegiatan Lajismu Kabupaten Panggang supaya menjadi lebih baik dan berkembang. Silahkan menyaksikan. Apa itu lembaga Lajismu? Lajismu merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Berdirinya Lajismu dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah kondisi kebangsaan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional, dan transparan. Lajismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat yang terpercaya. Kemudian, secara garis besar, berdirinya Lajismu ada dua faktor. Yang pertama, fakta bahwa negara Indonesia yang masih bergulat dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia atau IPM yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kemudian yang kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa itu mustahik? Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat At-Taubah, Quran surat ke-9 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari Quran surat At-Taubah ayat 60 yang sudah kami bacakan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa
Ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama, fakir berhutang. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, fakir zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, fi sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Apa itu zakat produktif? Zakat inovatif produktif adalah harta yang berkembang produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud dengan harta yang berkembang di sini adalah harta tersebut dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Zakat ini dimaksudkan agar mustahik dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahik, bahkan mungkin selanjutnya dapat menjadi muzaki. Ada beberapa program maupun metode dalam pemberdayaan zakat produktif yang bertujuan agar tercapai kesejahteraan mustahik yang seutuhnya adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan. Yang kedua, dengan modal usaha. Yang ketiga, dengan pendampingan. Kemudian selanjutnya, ada beberapa model pemberdayaan zakat produktif. Yang pertama, distribusi zakat produktif tradisional atau konvensional. Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzaki dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing dan lain sebagainya. Yang kedua adalah distribusi zakat produktif modern atau kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Lalu, apa itu zakat konsumtif? Zakat yang bersifat konsumtif adalah langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, utamanya bagi fakir miskin. Jadi, zakat yang bersifat konsumtif itu diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pakaian, pangan, dan tempat tinggal, atau dalam istilah Jawa, sandang, pangan, dan papan, serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal dan mendesak, seperti zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan pemberian daging hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif. Kemudian ada 2 model juga dalam pemberdayaan zakat konsumtif. Yang pertama, distribusi zakat konsumtif tradisional atau konvensional. Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Yang kedua adalah distribusi zakat konsumtif secara modern atau kreatif. Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.